Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kami bisa silaturahim di tempat ataupun di rumah Kang Sangki, sahabat lama kami. Jadi beliau seorang guru autis, kemudian yang kedua punya hobi motor klasik. Kita akan berbincang dengan beliau terkait profesinya dan hobinya. Berikutnya selanjutnya. Assalamualaikum. Masya Allah, Kang Sangki kumaha? Lama? Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Bisa jumpa lagi kita nih. Iya, silaturahim lama nih. Baypon aja, WA aja. Baru sampai hari ini. Alhamdulillah. Tuh ngobrol, boleh ya. Kita Sangki sama hobinya nih menarik nih nanti. Oke, bisa. Siap. Oke, selanjutnya bincang kami dengan Sangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kami bisa silaturahim di rumahnya Kang Sangki di wilayah Tebet. Assalamualaikum Kang Sangki. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Baik Ustaz. Senyum terus. Ada. Semangat ya. Alhamdulillah. Kita akan bercerita tentang karirnya Kang Sangki dan hobinya. Jadi bagusnya kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Sangki, Ya, perkenalan dulu dong. Iya Ustaz, nama saya Sangki Arif Wijaksana. Saya sehari-hari mengajar di Di mana? LSBA Ustaz. Jadi sekolah. Apa itu? Jadi itu kampus untuk anak autis Ustaz. Ya Allah. Iya, D3 dia Ustaz. D3. D3 ya. Untuk anak-anak autis, dan di sana jurusannya itu desain grafis Ustaz. Desain grafis. Ngajar desain grafis. Iya, salah satunya itu, dan banyak jurusan-jurusan lainnya. Masya Allah, inspiratif banget ya. Iya. Dulu background dari mana kan? Saya pendidikan luar biasa Ustaz. Dari UPI, ya. UPI Dari tapi UPI spesialis di pendidikan luar biasa. Iya. Betul. Untuk anak-anak yang luar biasa ya, biasa, yang betul. istimewa, kalau bahasa Iya. saya sih istimewa. Betul Ustaz. Iya. Nah, itu pengalamannya bagaimana selama ngajar? Cukup menarik ya Ustaz ya, dalam artian berbagai macam anak dan karakter pernah saya ketemui juga Ustaz. Pada intinya mereka sama seperti kita, cuman ada keterbatasan untuk komunikasi Ustaz. Oh, untuk dikomunikasi Iya, ke secara anak verbal autis dia ya. non verbal, jadi ada keinginan ketika tidak bisa diutarakan dan orang yang diajak komunikasi tidak mengerti. Nah, itu jadi masalah Ustaz. Masih ada fasilitator atau wasilah ya? Ya, betul, ya, Bahasa ada Ustaz. wasilah yang Ya. bisa menyambungkan maunya si anak. Betul Ustaz. Iya. Itu kan nggak gampang Pak Sangki. Betul. Dan itu untuk mengajarkan itu prosesnya panjang sekali Ustaz. Untuk mengajarkan salah satunya mungkin kalau anak autis itu perilakunya dulu ya. Pertama perilaku, yang kedua setelah perilaku mungkin itu ke komunikasi Ustaz. Nah, yang lainnya, skill yang lainnya akan berjalan, karena di tempat yang sekarang ini anak-anak tuh bisa istilahnya ketika ada yang semi profesional ya, dia bisa menggambar atau membuat sesuatu yang memang bisa mempunyai nilai jual Ustaz. Di setiap personal itu ataupun siswa itu punya ini masing-masing. Betul Ustaz. Iya. Nah, karakter ini kan untuk menghadapinya mereka kan mesti ada kesabaran ya. Bedanya kalau yang normal, mohon maaf nih. Artinya yang standar normal di umum lah. Iya. Ini kan istimewa beliau-beliau ini kan, mereka-mereka Betul. ini. Itu bagaimana cara mensikapinya? Yang jelas memang kunci utamanya ketika kita akan terjun ke anak-anak spesial, memang di situ diperlukan kesabaran. Kunci utamanya, siapapun akan bisa mengajar ketika punya kesabaran. Itu ya. Iya, yang utamanya. Memang dalam Al-Quran juga kan sabar itu tidak ada batasnya. Dan latihan yang terbesar ya menjadi orang yang sabar kan. Iya. Karena ada dikatakan juga wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu dalam urusan ibadah, insyaallah. Ini kan juga ibadah Kang Sangki. Betul. Mudah-mudahan jadi ibadah buat saya. Insyaallah kan niatkan karena Amin. Allah. Luar biasa ya. Karena memang aku juga pernah kan waktu itu kan dikenalkan sama salah satu murid yang kita tidak sebutkan namanya kan. Aku Iya. baru mengerti juga tuh karakter orang autis. Nah, dalam menghadapi mereka kan karakter beda-beda nih. Betul. Kita bagaimana sikap kita supaya tetap stabil? Kan kalau kita nggak sabar kan khawatir, itu gimana? Nah, itu ketika bermacam-macam karakter ya Ustaz ya. Di situ kita harus bersikap tegas ke mereka itu. Bukan tegas, berarti ya? galak ya Ustaz ya. Oke. Tapi tegas, ketika A harus A, ketika B harus B. Tapi sambil dijelaskan apa maksud kita itu. Nah, mereka itu
tanpa kita sadari mereka akan paham apa yang kita maksud itu Ustaz. Ketika kita misalkan dilarang ini, kita kasih alasannya begini. Contoh. Misalkan gini Ustaz. Dia pengen pergi ke satu tempat Ustaz ya. Oke, satu tempat. Di sana dia misalkan pengen masuk ke tempat ini. Ke satu tempat Ustaz. Dan itu dia tidak boleh di situ ya Ustaz ya. Itu akan berontak, akan masuk ke situ. Nah, ketika kita kasih penjelasan ke dia bahwa kenapa tidak boleh masuk, misalkan alasannya sesuatu ya Ustaz. Nah, mereka akan ada argumen yang memang ini ya tepat lah ya. Ya, mereka sedikit-sedikit emosinya akan menurun Ustaz. Kalau kita tidak kasih alasan, nah mereka akan berontak terus. Ustaz. Jangan, nah seperti itu. Sama ketika kita misalkan macet harus dijelaskan bahwa ini macet. Ada sesuatu di depan, jadi mereka mau nunggu kalau di mobil. Kalau enggak itu bisa. Jadi pola pikir teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang istimewa ini ada perbedaan secara ini. Itu memang itu secara keilmuan itu seperti apa sih? Apanya Ustaz? Penjelasan tentang autis itu sendiri seperti apa sih? Autis itu mempunyai gangguan ini ya Ustaz ya, gangguan perilaku sosial. Perilaku sosial. Lebih ke situ. Cuman untuk penyebab utamanya kenapa memang secara kedokteran juga belum ada yang menjelaskan dari A, dari B, dari C gitu. Belum ada yang pasti. Cuman ada ilmunya untuk mendidik mereka ya. Sebagai ladang amal ibadah juga ya. Nggak semua orang bisa mudah ngadepin sahabat-sahabat yang istimewa. Tapi itu jadikan sebagai amal soleh kita. Jika kita niat karena Allah, sabar, insya Allah akan berbuah. Amin. Secara hobi nih ya. Iya. Kesini motor banyak bener nih. Ini dagangan apa koleksi nih? Ini koleksi sekalian dagangan kan? Apa dagangan sekalian koleksi? Ya itu tinggal penterjemahan masing-masing aja kan. Boleh dong kita lihat-lihat nih. Iya, motornya. Sambil jalan aja nggak apa-apa. Tadi kan sudah Ustaz. ngomongin masalah profesi antum seorang guru sekarang. Iya, dan ini dari setiap motor ceritain. Punya cerita tersendiri Ustaz. Mungkin dari setiap generasi, mungkin generasi 70-an, 60-an Ustaz ya. Dan lucunya itu ketika saya keluarin motor-motor, tetangga itu ngumpul Ustaz. Yang tadinya nggak nanya juga jadi nanya ke saya, ini motor apa gitu. Jadi ada daerah. Nah, itu ya, punya memori di motor masing-masing. Kadang-kadang boncengin calon istri dulu ya. Begitu kurang lebih. Coba mana yang ini nih, yang ini kita motor apa ini? Dari ini loh Ustaz ya. Ini tahun 66. Tahun 66. Ini tahun 65. Jadi ini saya nyeri tahunnya itu 65, 66. Oh, dari susu. Iya. Dan ini kebilang langka Ustaz dua-duanya ini. Oke. Karena tahun 65 dulu PKI Ustaz. Iya, zaman itu. Iya. Nah, itu ekonomi, sosial segala macam ambruk kan. Jadi orang Indonesia juga untuk daya beli tidak banyak Ustaz ya. Jadi ini kebilang langka nih untuk 2 seri ini. Oke. Oh, ini berurutan ya. Mungkin berapa unit aja ya waktu itu betul, ya. Ustaz. Tidak banyak. Aku juga dapatnya dari rongsok ini Ustaz. Nggak sengaja. Itu ya klasik ya. Kalau motor klasik semakin tua, semakin unik, semakin mahal mungkin. Iya. Harganya betul nggak? Terus ya. Yang ini C90 Ustaz. C90 boleh. Cuman aku juga kurang familiar sebetulnya, tapi aku juga lagi nyari referensinya ya motor ini ya. Karena aku yang kenal tuh C70 sama C50 P-Sport. Oke. Tahun berapa ini? Aku tahunnya lupa deh, saya enggak. Yang jelas lebih tua motor dari kita Nah, ya. Yang itu Yamaha Jambul Ustaz. Oh, Yamaha Jambul. Yamaha Jambul tahun 70-an itu 70-an juga ya. Ya Allah. Dulu pakai ini sudah luar biasa. Iya. Pada eranya kan. Betul. Sudah dikatakan orang inilah punya nilai beda lah pokoknya kan. Jadi Ustaz. Oke, lanjut. Mana lagi? Sangki. Ini Yamaha Yashi Ustaz nih. Sportnya zaman dulu nih. Iya, 2 silinder nih. 2 silinder, motornya itu ini beda tahun aja. Ini lebih murah ya? Lebih tua di sini Ustaz. Oh, lebih murah. Oke. Tapi harganya kok lebih mudah ini ya? Betul, iya. Karena mungkin perawatan atau dia beda tahun dari untuk bikinan tangkil ikan bukannya kan beda Ustaz. Ketika disandingin gitu. Oke. Itu dia Honda XL Ustaz. Ini kayaknya edisinya khusus deh kelihatannya. Jadi ya, betul Ustaz. Ini dulu dari perhutani Ustaz. Oke, perhutani atau perkebunan ya, itu pemerintah yang punya. Berarti order khusus ya? Jadi ini dulu
kita apa namanya platnya plat merah kan. Nah ini kan udah plat merah di salah satu itu di plat hitam. Dan ini nggak banyak, serinya hanya 977 Terbatas tuh. ya, lalu 77 saja. Lumayan juga. Mungkin sekarang yang ada cuma berapa? Kira-kira ada berapa unit ya? Ya Ya sekarang. mungkin kalau ada 300 dibagi dua, ada yang bersurat dan yang enggak. Oke. Nah ini termasuk yang bersurat. Berarti sudah terbatas banget ya. Betul, bisa Dan ya. tentu banyak peminat-peminat dari kolektor ya. Iya, udah Harga yang kayak gini berapa nih ya? Kalau boleh tahu. kisaran dari 50 sampai 60 itu. Bisa beli mobil nih, masih kan? Yang ini dong. Masya Allah, luar biasa. Oke, yang ini ya? Yang ini kisaran 35 maksudnya. Dari mana ya? Iya, kita lihat lagi. Kayaknya ada satu lagi itu yang depan nih. Nah ini menarik nih, kecil nih. Nah, Kayaknya ini punya cerita yang cukup menarik nih ya. ya, Boleh dong Kak, ceritain. ini ST70 Ustaz. ST70. Ini motor itu kalau di kita kurang familiar ya Ustaz ya. Kurang familiar karena memang dulu pada tahunnya itu orang-orang Eropa sama Amerika ini lebih senang orang-orang sana yang beli itu ketimbang orang Asia. Pantes jarang banget lihat nih. Ya, Karena unitnya terbatas juga ya. Betul. Eropa, Amerika ya. ya. Kalau aku lihat lebih banyak ke sana gitu ketika lihat foto-foto itu. Di sana. Spesifikasinya Ini itu tahun 70 Ustaz. 73 ya? kalau nggak salah ya. Tahun 73 Ustaz. Ini masih original semua Ustaz. ori ya. Iya masih ori, masih bawaannya, kecuali spion-spion lah, pernah pernik ya Ustaz. Yang begitu memang habis apa, karena getah atau segala macam. Tapi ini hobi yang cukup menarik ya. Dan semua orang mau, maksudnya ngoprek-ngoprek kalau bahasa aneh sih. Kok suka motor-motor klasik kok? Pertama ya unik aja Ustaz. Satu B. Unik. Ya, dan yang kedua, aku melihatnya nggak apa ya, ada nilai seni Ustaz. Oke. Nilai seni dari kalau apa tampilannya itu, oh yang karakter ini begini, yang tipe ini begini. Terus lagi itu ada nilai jualnya juga Ustaz. Oh ya itu ya, bisnis ya. Makin ke atas, ya makin disimpan makin naik insya Allah gitu Ustaz. Nah, kalau yang ini berapa duitnya? Ini untuk yang tak bersurat aja teman-teman jual 50 sampai 60 ribu. Tak bersurat. Tak bersurat aja udah 50-60 juta. Ya, itu, ya. Kalau yang ini Ini aku bandol 110. 110 open ya. Sahabat-sahabat, kalau nanti ada yang berminat bisa nanti menghubungi redaksi ataupun manajemen bijak inspiratif Ustaz Maliki. Ada Mas Idam nanti. Ya bisa sendiri kita ya. Wah malah. Iya, betul. Oke. Kita kesini lagi. Cobain. Kita nanti nyobain yang ini nih kayaknya. Boleh bisa. Kita coba ya. Sekalian kan. Evaluasi dong biar Iya. tahu rasanya seperti Nah, apa motor itu, iya. motor unik, antik, punya nilai lagi. Iya. Bisa beli mobil ini Mas Idam. Oke, kita lanjut nanti kita nyoba motornya Mas Sangki atau Kang Sangki yang ini ya, kita coba ya. Oke, sahabat-sahabat, ayo kita coba ya. Anda mau nyobain motor mahal nih, motor antik, klasik. Doain ya, mudah-mudahan bisa punya juga. Sama Kang Sangki nih, beliau motor yang lama.
ya, klasik. Oke banget motornya bro, asik bro. Buat motor ya dari kita, tapi klasik. Oke, thank you, sampai jumpa lagi.